Assalamualaikum, selamat datang kembali di mata kuliah pemasaran dan merek. Sekarang kita akan membahas tentang komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication. Di sini kita mulai dari studi kasus dulu di awal kegiatan kita. Di sini ada satu studi kasus tentang integrated marketing communication, yaitu suatu perusahaan yaitu perusahaan ABC, itu produsen minuman energi yang baru memasuki pasar. Setelah 2 tahun, perusahaan menghadapi tantangan membangun merek yang kuat. Penelitian pasar menunjukkan, pertama, hanya 25% konsumen yang mengenali merek ABC. Yang kedua, konsumen yang memilih merek pesaing karena dianggap lebih berkualitas itu sekitar 50%. Kemudian, konsumen tidak memiliki asosiasi yang jelas terhadap merek ABC. Dari riset pasar tersebut, maka manajemen perusahaan memutuskan untuk meluncurkan kampanye pemasaran besar-besaran. Fokus pada memperkuat brand awareness. Kalian tentu tahu dong brand awareness seperti apa. Kemudian meningkatkan persepsi kualitas dan membangun asosiasi emosional positif dengan produk mereka. Itu studi kasus yang kita hadapi di mata kuliah IMC ini. Ya, sekarang kita masuk ke mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih IMC itu? IMC itu adalah pendekatan strategis yang mengintegrasikan berbagai alat-alat pemasaran, iklan, promosi, humas, media sosial, dan lain-lain untuk menyampaikan pesan yang konsisten kepada audiens target. Tentu kalian masih ingat kan, how to target audience. Kita ambil contoh di sini kampanye Coca-Cola, Share a Coke, kampanye Coca-Cola yang diluncurkan, mereka menggunakan iklan TV, media sosial, dan promosi retail secara selaras dan terpadu. Komponen utama IMC adalah konsistensi pesan, yaitu semua saluran pemasaran menyampaikan pesan yang sama untuk menciptakan citra merek yang kuat. Nggak boleh ada yang beda, harus sama semuanya. Kemudian harus ada koordinasi antar alat-alat pemasaran yang digunakan supaya dampak kampanye terasa semakin kuat. Kemudian memusatkan pada audiens, yaitu tentunya target audiens mereka di situ berdasarkan kebutuhan preferensinya mereka. Tentu kalian akan menyadari pentingnya IMC dalam membangun merek. Yang jelas meningkatkan efisiensi komunikasi, yaitu pesan yang terpadu, memperkuat pengaruh, dan mengurangi pemborosan. Pemborosannya terutama dari sisi biaya komunikasi dari saluran-saluran pemasaran yang banyak tersebut. Kemudian dari situ akan meningkatkan brand awareness, karena dengan konsistensi di berbagai platform akan membantu konsumen mengenali merek lebih mudah. Selanjutnya, setelah brand awareness, maka akan membangun loyalitas merek, ya, sehingga audiens akan lebih loyal terhadap merek yang kita pasarkan. Lalu bagaimana caranya? Caranya ada beberapa cara. Yang pertama, yang jelas harus riset analisa audiensnya dulu, yaitu memahami kebutuhan dan preferensi audiens target. Kalian tentu masih ingat dalam STP bagaimana mentargetkan calon konsumen kita ya di sini. Kemudian setelah analisa adalah identifikasi saluran pemasaran yang mana yang paling efektif. Entah dari mainstream seperti TV, radio, maupun sosial media, ataupun semi spesifik seperti email dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, kreativitas harus konsisten. Dalam arti, dalam semua saluran pemasaran yang dipilih, semua warna, merek, font, dan lain-lain maupun pesan yang disampaikan harus sama, harus seragam semuanya di situ. Setelah itu dijalankan, tentunya akan dilakukan evaluasi kampanye secara terus-menerus untuk mengukur efektivitas IMC melalui KPI seperti brand recall dan engagement.